Get ready with me pakai makeup yang aku beli selama aku hiatus kemarin. Jadi, selama aku hiatus kemarin, aku tuh beli makeup kan untuk coba-coba, tapi karena emang makeup aku tuh udah pada habis dan karena kalau bikin reviewnya satu-satu tuh kayak kebanyakan, jadi kita bikin Get Ready With Me aja sambil aku kasih sedikit-sedikit review singkat per produknya ya. Karena aku nggak ada skin prep, aku cuma pakai pelembab aja, jadi kita pakai lip balm dulu. Ini aku ada lip balm dari Wardah. Ini Glossical Peptide Balm shade 02. Nah, aku beli ini cuma karena packagingnya lucu. Tapi ini tuh enak banget dipakainya. Dia tuh nggak bikin bibir makin crusty, malah makin lembut. Terus dia juga glossy-nya tuh dapet banget. Dan warnanya tuh natural banget ya. So far, ini nggak ada komplain sih. Ini bagus. Wanginya nggak nyegrak. Shade-nya juga bagus. Dan packagingnya of course lucu banget. Terus, yang kedua adalah cushion. Ini cushion dari Amuse, guys. You Power Vegan Cushion. Ini shade 01 Pure. Aku suka, tapi juga ada nggak sukanya sama cushion ini. Sukanya karena dia itu sangat-sangat ringan. Terus dia juga katanya sih kandungannya mostly itu skincare. Jadi aku nggak perlu skin prep, nggak perlu pakai sunscreen karena ini juga udah ada sunscreennya SPF 50 plus PA plus 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 plus. Jadi apalagi kalau cuma di rumah aja, aku cuma pakai ini aja, aku nggak pakai sunscreen. Coveragenya itu super super light. Aku nggak bisa nge-layer pakai ini karena dia itu kalau kebanyakan malah jadi pecah gitu loh teman-teman. Terus kalian lihat dia tuh nggak bisa nutup bekas jerawat. Dia jadi cuma ngeratain warna kulit aja. Oh, aku juga suka karena dia warnanya pink, packagingnya lucu. So far aku banyak sukanya sih sama ini. Yang aku nggak suka adalah ini tuh rentan banget pecah. Jadi kalau pakai cushion ini, kalian harus pakai antara powder atau setting spray yang benar-benar bagus, yang benar-benar ngiket makeup di muka. Kalau setting spraynya itu cuma tipe yang bikin makeup rata gitu, tau kan, bukan yang bener-bener ngeset gitu, dia bisa pecah. Padahal jenis kulit aku kan kering, tapi dia makin makin sore, makin lama dipakai itu makin apa ya, makin bikin muka glossy. Jadi kalau sekarang kalian lihat hasilnya itu satin, nggak yang matte tapi nggak yang glossy, tapi nanti semakin sore dia tuh bakal makin glossy. Dan biasanya aku kalau mau pakai ini keluar, dengan durasi yang cukup lama, aku pasti nge-layer finishingnya pakai setting spraynya MOP. Ini udah bener-bener bulletproof. Sama terus aku layer lagi pakai setting powdernya Laneige. Oh, dan minusnya kalau buat aku ya, shade range-nya itu pendek banget, nggak banyak. Ini aku pakai shade paling putih, dan menurut aku sih kalian harus agak hati-hati ya kalau mau beli ini. Karena dia ini semakin sore shade-nya jadi semakin putih. Biasanya kan foundation atau cushion itu oksidasi, kalau dia nggak, dia malah jadi kayak tone up gitu loh. Kalau emang kalian seneng makeup yang lebih terang dari warna kulit, ya pilih sesuai warna kulit kalian. Tapi kalau misal kalian seneng yang natural-natural aja, better ambil yang sedikit lebih gelap dari warna kulit kalian sih. Ini aku asal ngambil karena biasanya makeup itu pasti oksidasi. Aku nggak tahu kalau ini malah makin terang. Terus karena ini aku occasionnya mau keluar, aku mau nutupin bekas-bekas jerawat aku. Waktu kemarin tuh sebenarnya aku udah bikin videonya, video shorts gitu. Coba ini concealer agak mahal, tapi percayalah ini worth it banget. Ini pot concealernya NARS, aku pakai shade light 2 vanilla. Kalian pasti udah sering lihat inilah di beauty community manapun, pasti banyak yang suka bahas ini. Bener-bener kalau buat aku sih nggak ada kurangnya. Dia shade range-nya juga bener-bener panjang, banyak. Aku nyaranin kalian kalau misalnya mau pakai ini, better pakai brush yang tebel mumbul kayak gini, karena kelihatannya itu bakal lebih natural di kulit.
hilang. Udah begitu doang. Aku yakin ini bakal long lasting juga sih. Jadi menurut aku ini worth it sama harganya. Karena bener-bener eraser, bener-bener kayak diedit kulit kita pakai ini. Oke, next. Alis. Kalau alis aku nggak ada yang baru. Aku akhir-akhir ini lagi suka pakai alisnya Lux Crime yang ini. Tipis banget. Karena aku problemnya kan cuma di buntutnya aja. Buntut alis aku tuh agak tipis. Jadi aku bener-bener cuma ngisi aja. Lanjut, kita ke eyeshadow. Aku punya ini. Jadi aku beli ini karena aku jatuh cinta banget sama rose quartz-nya Huda Beauty. Cuma kayak agak sayang gitu kalau pakai ini buat daily. Makanya aku cari dupes-nya. Sebenarnya nggak bisa dibilang dupe sih, cuma paletnya itu, apa ya, color story-nya itu mirip banget. Dia ini cocok banget kalau kulit kalian seasonal color-nya itu summer cool, summer soft. Cocok banget pakai ini. Tadinya aku tuh kurang begitu suka sama eyeshadow Clio karena review orang-orang tuh katanya chalky banget dan apa ya, kayak kurang keluar gitu loh warnanya. Cuma ternyata Clio Pro Eye Palette yang baru, yang Air, pokoknya yang varian ini, itu yang bagus-bagus banget warnanya. Aku sampai udah nggak pernah pakai dasik aku lagi semenjak aku punya ini. Cuma yang aku kurang suka sama palette ini adalah glitternya tuh kurang. Kalau kalian udah pakai eyeshadownya dasik, kalian pasti tahu kan glitter itu bling bling banget. Nah ini tuh kayak kurang ngebling gitu loh. Yang paling bling bling tuh ini, dan menurut aku sih ini lebih kayak metalik daripada bling bling. Tapi kalau pakai tuh pakai aja. Dan sisanya tuh lebih kayak opal-opal gitu loh. Lanjut, aku mau pakai eyeliner. Aku baru mencoba eyelinernya si Judy Doll dan ini tuh enak banget dipakainya. Cuma agak tricky karena waktu pertama kali aku beli, aku tuh sampai hampir mau ngeretur ini karena dia kalau kalian nyimpennya berdiri begini, tintanya nggak bakal nyampe ke ujung, pasti bakal macet-macet. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini terus kayak yang udah mau habis padahal kalian baru beli, mungkin kalian salah nyimpennya tuh harus turun begini biar tintanya ikut turun. Tuh, mata udah jadi secepat itu. Nggak mau keluar. Mesti dicara-cara dulu baru keluar guys. Oke, ini dia hasilnya. Dia tuh susah dihapusnya. Ini betulnya tisunya agak basah dan emang susah dihapusnya guys. Lanjut, aku mau jepit bulu mata dulu. As always, jepit bulu mata harus pakai jepitan bulu mata aku yang Fili Mili. Oke. Lanjut, bulu mata. Semenjak aku tahu Wasado ini, aku udah nggak pernah pakai maskara. Di video aku yang sebelumnya emang kelihatan banget, emang susah ya. Cuma kayaknya aku makin kesini makin biasa. Aku nggak berani bilang jago. Jadi ini tuh sebenarnya dapet fixer eyelashesnya. Cuma aku lagi nggak mau pakai. Jujur bersihinnya susah. Kan aku bersihin tuh biasa pakai minyak ya kalau buat mata. Cuma susah banget say. Jadi ini bulu matanya. Ternyata masih susah makainya. Terus lanjut, ini part favorit aku, yaitu blush. Karena aku punya beberapa blush yang aku beli selama aku hiatus kemarin. Ada 3. Pertama, itu Amuse. Ini yang tok-tok gitu. Aku beli again karena packagingnya cute. Cuma ternyata ini adalah blush yang paling aku nggak suka teman-teman. Sebenarnya warnanya bagus, konsistensinya tuh bagus, pigmennya juga bagus ya. Cuma dia ini teksturnya cukup oily. Tuh hilang. Ini cukup oily. Jadi kalau ditaruh di atas
foundation di atas cushion, bahkan di atas cushionnya ini bisa kabur, bisa pecah gitu loh bawahnya, base-nya. Jadi tuh bisanya kayak gini, cuma tuh lihat, pecah pecah foundationnya, ngangkat ada di tangan. Jujur ini adalah blush yang paling aku nggak suka. Dan aku cuma pakai ini kalau aku lagi di rumah, cuma pakai sunscreen dan emang pengen punya sedikit rona aja gitu loh di pipi. Tapi kalau buat pergi-pergi, no. No. Ini Etude, ini blush legend banget. Aku biasanya pakai ini kalau mau sat-sat aja. Dia natural dan cantik. Aku bawa ini buat touch up karena dia udah ada puffnya, jadi gampang buat touch up. Nah, yang favorit aku adalah si BLP ini. Ini blushnya BLP yang shade Picnic. Tada! Ini tuh sebenarnya udah lama ya, cuma aku baru tahu. Aku suka warnanya dia itu mauve tapi neutral. Jadi menurut aku sih cocok banget buat semua shade kulit wanita Indonesia. Mau kalian putih, tan, kuning langsat, menurut aku cocok-cocok aja pakai ini. Dan ini tuh pennya gede, emang dibuat untuk dipakai, untuk di abuse. Aku suka banget pakai ini. Aku biasa pakai brush yang kecil kayak begini biar aku bisa lebih presisi. Aku biasa suka di sini naruhnya. Lalu sisanya aku tarik ke belakang. Terus aku suka dia cukup affordable sih. Aku mau setting pakai ini. Sambil nunggu sisa setting spraynya kering, aku mau pakai kontur. Sebenarnya bukan kontur yang kontur banget sih. Aku cuma mau nutup sini, daerah sini biar nggak kelihatan chubby banget. Ini dari Too Cool for School. Aku punya ini udah lama banget, kayaknya udah expired, tapi sebelum ini habis aku nggak akan buang ini. Sekarang kita masuk, kayaknya ini yang paling mahal di antara semua produk yang aku punya. Ini adalah Dior Backstage Glow. Ini aku punya yang rose gold. Dan kalau kalian lihat di sini kelihatan ya, aku paling sering pakai yang ini karena dia cantik banget ditaruh di atas blush. Kalau review dari aku sih ya, sebenarnya kalau kalian pengen highlighter yang gonjreng banget, jangan beli ini. Mending beli kayak Rare Beauty. Ini tuh kalau di sini kelihatannya kan kayak nggak ada, tapi kalau ngelihat langsung kelihatan ada shine-nya gitu loh. Bahkan bukan glitter, cuma kelihatan kayak ada shine-nya aja. Dan yang ini, yang agak pink-pink ini, dia ini mirip banget sama satu warna yang di palette Clio. Ini mirip banget sama yang ini. Sebenarnya ini paling cantik dipakai di aegyosal, di bagian mata bawah gitu. Coba ya aku pakai. Kelihatan nge-pop out tapi nggak lebay, kayak cuma oh iya dia punya aegyosal gitu loh, sopan warnanya. Kalau untuk di highlight hidung sini, aku biasa pakai ini yang paling metallic. Aku cuma pakai di hidung sama di batangnya gitu. Ini halus banget yang ini. Cuma bener deh, kalau misal kalian pengen yang gonjreng jangan beli ini, tapi kalau kalian mau yang natural kelihatan mewah, ini boleh banget dibeli. Jadi selama hiatus ini aku lagi menyukai Teddy Tint-nya Maybelline. Jujur aku suka ini karena warnanya itu bisa cocok banget sama aku. Kalau formulanya aku jujur agak kurang suka karena dia ini kalau kita habis makan yang agak berminyak, dia itu jadi menggumpal, jadi peeling. Dan aku mesti ngapus seluruh bibir untuk bisa retouch lagi pakai ini. Jadi kemarin aku dikirimin Wardah Moist Dew Tint semua shade, dan aku bisa nyobain semuanya. Aku jadi suka banget sama warna ini. Ini Cocoa Melt shade 05. Dia tuh warnanya kayak agak coklat tapi merah, kayak ih cantik banget warnanya. Dan aku suka combine ini pakai Maybelline Teddy Tint yang
Ribbon Tide. Ribbon Tide itu warna yang nude tapi agak pinkish. Meskipun kelihatannya pale kayak warna kulit, di kulit aku tuh dia hasilnya pink nude yang cantik gitu loh. Ini aku pakai biasa di pinggir. Kayak gini. Lalu dalamnya aku pakein si Cocoa Melt ini. Jadi dia kayak ombre. Cantik gitu. Kalau lagi makan di luar, jadi cukup retouch yang dalamnya aja, jadi nggak terlalu peeling teman-teman. Dan ini dia updated daily makeup aku, pakai semua makeup yang aku temuin selama aku hiatus. Aku suka banget sih sama combo bibir ini. Oke, itu aja dari aku. Semoga review-review singkat aku membantu kalian. Siapa tahu ada yang lagi mau pilih-pilih makeup. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan sampai ketemu di video minggu depan. Bye-bye!